Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Al karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita untuk pengajian subuh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan bahwa kita wariskan kepada anak cucu kita bahwa selalu mempelajari, memahami ayat-ayat Allah agar Al-Quran itu memang dijadikan benar-benar menjadi pedoman hidup manusia. Jadi setiap tindakan yang dilakukan kalau di luar dari keinginan-keinginan Allah, berarti yang kita lakukan itu adalah keinginan diri kita sendiri. Nah, keinginan diri kita sendiri belum tentu benar dan belum tentu lurus. Kenapa? Kita inginnya meraih keuntungan pribadi yang bersifat individual. Tapi kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan mendatangkan rezeki dari atas pun dari bawah, dari langit pun dari bumi, rezeki kita itu akan terbuka. Tapi dilihat dulu kita itu mau apa enggak, mau keinginan yang disampaikan oleh Allah. Jadi kita sudah mulai membuka kemarin kajian kita dengan pertanyaan bagaimana caranya kita dapat menafsirkan syahadat. Syahadat kan kalimatnya kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya syahadat. Jadi kalau orang baru masuk Islam, dia baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada syahadat yang berbeda-beda. Syahadat itu hanya satu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itulah yang akan menjadi budaya hidup orang Islam dimanapun dia berada. Dia akan selalu terikat dengan keinginan-keinginan Allah dan keinginan Rasul. Makanya kita diajarkan oleh Nabi bahwa kita tidak akan tersesat selama-lamanya selama kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menafsirkan syahadat itu? Mengartikan syahadat itu. Oh, pakai bahasa ini. Pemahaman syahadat yang diredai oleh Allah. Bagaimana syahadat yang diredai oleh Allah? Kita perhatikan, kita coba baca ini. Proses dan hasil penafsiran tentang syahadatnya harus selalu sesuai dengan visi dan misi Allah. Kita lihat visi dan misi Allah. Kita baca. Nenek dulu lah. Ini Ya. mengharamkan manusia untuk saling berselisih
dan bermusuhan karena berselisih dan bermusuhan adalah sifat iblis dan setan. Jadi kalau kita akan hidup di dunia bahagia, akhirat bahagia, kita harus tahu dulu visi Allah. Visi Allah itu kerjalah. Apa artinya visi? Artinya pandangan ke depan. Yaitu mengharamkan manusia untuk saling berselisih. Nah, jadi kalau haram bagi manusia itu melakukan berselisih. Bermusuhan haram. Karena berselisih dan bermusuhan itu adalah sifat iblis dan setan. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu saling berselisih, saling bermusuhan, saling bertengkar, dengki, benci, pelit, kikir, dan sombong. Itu manusia itu adalah jelmaan dari sifat iblis dan setan. Nah, jadi kalau kita lihat itu, bagaimana kita bisa melihat setan? Lihat aja orang berselisih, dia orang bermusuhan. Karena berselisih dan bermusuhan itu adalah sifat iblis dan setan. Nah, kita perhatikan, kita periksa, apakah itu benar kata-kata Allah. Nah, baca itu ayat. Manusia dahulunya hanyalah suatu umat, kemudian mereka berselisih, kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ya, di surat 10 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan. Fakhtalahu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Manusia yang dahulu itu adalah Nabi Adam. Yang dahulunya hanya satu umat saja, hanya satu keluarga saja. Kemudian mereka berselisih. Kalau dulu satu umat saja, kemudian berselisih karena manusia itu sudah berkembang. Kalau tidaklah karena satu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, kalau bukan ada ketetapan dari Tuhanmu yang dahulu, pastilah telah diberikan keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Tapi Allah menetapkan, ada di dalam Al-Qur'annya, kalau manusia itu saling berselisih memang sudah ada dari dulu. Dari dulu, dari zamannya Adam itu sudah mulai ada perselisihan. Nah, kenapa? Karena dia manusia masalahnya. Ya kan? Nah, jadi ditetapkan oleh Allah, apa yang diperselisihkan? Apakah keuntungan dan kerugiannya kalau kita berselisih atau bermusuhan? Apa keuntungan dan kemanfaatnya cara mereka? Apa yang mereka perselisihkan? Itu nah, kita lihat, ya baca tuh. Siapa? Oh, musik. Mana nih? Yo, Nah, baca tuh. jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, di dalam surat 11 ayat 118, ya, kita membahas tentang masalah perselisihan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan
wala yazaluna mukhtalifin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, kalau Allah maunya, Allah itu Allah menghendaki, inginnya Allah, tentu dia akan menjadikan manusia itu umat yang satu saja. Jadi kalau dia satu umat, dia tidak berselisih, ya kan? Kalau hanya satu keluarga saja, tidak berselisih. Atau dua orang saja hidup di dunia ini, tidak ada perselisihan dengan siapa berselisih. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Jadi inilah Al-Quran yang selalu mendengungkan kepada kuping kita yang membaca, yang pelajari itu. Kalau Allah menghendaki, tentu dia akan menjadikan manusia itu umat yang satu saja. Tapi mereka senantiasa berselisih. Yang jelas manusia berselisih itu adalah manusianya. Terus lanjut. Nan baca nan. Anan, Atin, Isam, siapa? Dan katakanlah kepada hamba hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Benar, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan Perselisihan. perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi Muhammad yaqulu lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil ini insani udah ada. aduwwum mubina. Udah Muhammad Ya SAW. Allah, ya, seperti yang dibaca oleh Hatim tadi, dan dikatakan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Siapa itu hamba-hambaku? Adalah manusia yang sedang membaca itu, yang sedang mempelajari Al-Quran itu, kepada hamba-hambaku. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Kenapa manusia itu harus mengucapkan perkataan yang baik dan benar? Supaya jangan terjadi perselisihan. Jadi kalau baik dan benar, tidak ada satupun masalah. Tetapi masalahnya karena mengucapkan perkataan yang tidak baik dan yang tidak benar. Makanya terjadilah perselisihan. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan. Nah, jadi kalau orang tidak berkata baik dan benar, pasti menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kenapa musuh yang nyata? Kalau mencari setan, cuma lihat aja orang berselisih, bertengkar. Itu setan itu. Nah, jadi kalau kita jangan takut sama setan, perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, lihat aja orang bertengkar, bermusuhan, berbantah-bantahan, berantem. Nah, saling dengki, benci, pelit, pikir, dan sombong. Itu setan. Jadi jangan usah cari-cari setan seperti apa wajahnya. Lihat aja. Dia manusia, tetapi suka bermusuhan, suka berselisih. Itulah setan. Nah, itu musuh yang nyata. Lanjut, baca tuh. Habis itu Siapa? baru arah. Habis itu arah apa? Anan, coba. Abang Hanan. Anan, baca Anan. Yang Oke. Ya. Oke. Muhammad Hakim. Arah. Bikin buka dulu. Aku. Ya, baca. Puji.
Surat kedua ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, anak SD ya kencang bacaannya. Ya, kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 208. Ini ingat-ingat ini, ya. Ya ayyuhallazina amanud bahwa ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Siapa yang bicara? Allah. Hai orang-orang yang beriman. Nah, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Kamu beriman apa enggak? Hai orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam yang dipanggil, ada orang yang beriman. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Kenapa disuruh masuk ke dalam Islam keseluruhannya? Kebanyakan orang hanya beriman sebagian saja. Yang baik-baik untuk diri dia sendiri, yang menguntungkan dia beriman. Tetapi disuruh masuk pada Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu turut langkah-langkah setan. Jadi manusia yang disuruh masuk kepada Islam keseluruhannya banyak yang mengikuti langkah-langkah setan itu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, berarti setan itu adalah musuh kita. Musuh yang nyata bagi kita. Banyak yang merugikan kita kalau kita ikuti langkah-langkah setan. Makanya Allah menyuruh masuk kepada Islam secara keseluruhan. Kalau kita menamakan diri kita Islam, kita harus mempelajari pedoman hidupnya, pelajari Al-Qurannya, pelajari sunnah Nabi-nya. Kalau kita tidak mempelajari itu, berarti kita hanya beriman sebagian. Ya kan? Tidak menyeluruh. Jadi kalau menyeluruh, baik daripada syahadatnya kita tahu, perintah dan larangan Allah kita tahu, Al-Quran kita tahu, cara hidup kita tahu, cara sholat kita tahu, cara yang berkata yang baik kita tahu, yang merusak kita tahu, yang dilarang kita tahu. Nah, baru kita masuk kepada Islam secara keseluruhannya. Misalnya, kalau setan sukanya apa? Kalau kita makan dengan tangan kiri, itu dilarang. Tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kenapa? Itu perbuatan setan. Orang yang makan dengan tangan kiri, itu tidak boleh. Ya, dengan tangan kiri, dengan tangan kanan disuruhkan oleh Allah. Baru mendapat rahmat dari Allah. Tapi kalau makan dengan tangan kiri adalah manusia yang tidak ikut aturan Islam yang benar. Nah, kalau mau sholat, katanya harus beruduk dulu. Tapi kalau orang sholat tidak beruduk, itu berarti tidak mengikuti aturan Islam yang benar. Jadi beruduk dulu sholat, ya kan? Kalau misalnya kita ada was-was di dalam hati kita, dak dikduk hati kita, dak tenang, dak nyaman, kata Allah, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dibaca supaya kita berlindung hanya kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang ada kecemasan di dalam diri kita itu adalah langkah-langkah setan, sehingga kita tidak percaya diri. Jadi itulah yang harus kita waspadai. Ya, sudah baca semua? Satu orang lagi, ayahnya belum baca tuh. Ah, tuh bacanya ayahnya. Oke. Tapi kok dirubah lagi sih? Udah oke, centang oke. Centang oke. Ya, baca. Lama sekali itu disuruh baca. L. Siapa yang baca? Ayo. Centang. Oke. Ini. Ayo, itu.
Baca. Nah, Tujuh. Jam. Tujuh. bisa baca apa sih anak? Panjang. Ah, Caca. Jangan. Caca. Manusia itu adalah umatnya satu. Wah, hebat. Setelah timbul Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara. Pak, nggak kebaca nih, ada apa nih? Oh, Nggak kebaca kayak. baca. Udah, update. Udah. Tuh. Oh iya. Nah, baca tuh. Nah, Tentang perkara yang mereka perselisihkan tidaklah berselisih berselisih. Aku menang. tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab yaitu setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang dan menerima yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Waduh, baca udah tamat dari Bimba nih katanya. Pintar. Hebat. Baca Arabnya dengar ya. Oke, baca nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan Faba'asallahu nabiyyina mubasirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi
yahkuma bainan nasu fimaktalahu fihi wa maktalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinati baghya bainahum fahadallahu alladzina amanu limaktalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Kata yang dibaca oleh si Isam tadi, walaupun potong-potong, pendek-pendek, tetapi mantap bacaannya. Manusia itu adalah umat yang satu. Kan dulu waktu zamannya Nabi Adam itu adalah dia keluarga umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, ya, maka Allah mengutus para nabi. Setelah ditinggal oleh Adam, keluarganya Adam sudah tidak ada lagi, maka diutuslah para nabi sebagai pemberi peringatan. Apa tugasnya nabi itu? Hanya memberikan peringatan saja. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Jadi nabi diutus dibekali dengan kitab yang benar, yaitu Al-Quran yang kita baca ini, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Apa sih masalahnya? Apa yang diperselisihkan? Makanya untuk memberikan keputusan itu pedomannya Al-Quran, karena jangan bermasalah lagi, jangan bertengkar terus. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang telah datang kepada mereka kitab. Jadi setelah kitab itu datang, itu tidak berselisih lagi. Kenapa? Pedomannya sudah ada, rujukannya. Sama dengan orang mau pergi mudik, petunjuknya bagaimana? Harus lengkap surat-suratnya, pajaknya harus bayar. Tetapi dia berangkat juga dan diperiksa surat-suratnya, pajaknya belum bayar, pajaknya sudah mati, ditangkap polisi di jalan, disuruh pulang. Motornya disita. Ini akibat orang itu tidak medomani petunjuk perjalanan yang jauh. Dia bawa kendaraan itu ada rambu-rambunya yang ditahan. Siapa yang salah? Yang tidak membaca petunjuk tadi. Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, ya, datang kepada mereka, kepada orang yang berselisih, keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki di antara mereka sendiri. Kenapa terjadi dengki? Karena belum dapatkan keterangan-keterangan yang nyata. Ya, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Jadi Allah akan memberikan petunjuk. Kamu mau tidak mengikuti petunjuk Allah ini, pedoman Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, beriman dan kepada petunjuk Allah ini. Bahkan mereka menyadari terhadap apa yang mereka perselisihkan itu. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi supaya kita jalan yang lurus, benar, tidak bermasalah, tidak berselisih, pedomannya Al-Quran. Jangan pedoman kata orang, tetapi bukan katanya. Tetapi harus paham, harus punya ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.